Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Shisha Izati di materi pelajaran prakarya Informatika kelas 7. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kali ini kita bahas materi bahasa pemrograman visual sederhana. Sebelumnya, mari kita berdoa sebelum belajar bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada materi bahasa pemrograman visual sederhana, kita akan belajar algoritma, flowchart, dan aplikasi pemrograman sederhana. Teman-teman tahu kan apa ini? Ya, betul sekali, mie goreng, Indomie goreng tepatnya. Tahu kan ya? Pastinya. Oke, kenapa ya Ibu tampilkan gambar Indomie ini? Atau apa hubungannya dengan algoritma bahasa pemrograman? Ya, dari sebuah Indomie mie instan itu ada proses yang bisa disebut algoritma. Jadi disinilah kita belajar algoritma atau bahasa pemrograman nantinya. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, setelah siswa mempelajari materi kali ini, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai bahasa pemrograman visual sederhana yang terdapat di dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian algoritma. Algoritma merupakan urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai salah atau benar. Karakteristik suatu algoritma tertata dengan baik. Langkah-langkahnya dalam urutan sangat jelas. Yang kedua, jelas. Operasi yang digambarkan dipahami oleh suatu komputasi tanpa penyederhanaan lebih lanjut. Yang ketiga, dapat dihitung secara efektif, yaitu komputasi tersebut sebenarnya dapat melakukan operasi. Berikut contoh dari algoritma kehidupan sehari-hari. Ada algoritma resep nasi goreng, rute jalan, jadwal pelajaran. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari algoritma mau makan atau ingin makan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam algoritma mau makan, yang pertama, cuci tangan. Yang kedua, siapkan piring, sendok, dan garpu. Yang ketiga, ambil nasi, taruh di atas piring. Langkah keempat, ambil lauk, taruh lauk di atas nasi. Yang kelima, ambil minum di gelas. Yang keenam, membaca doa sebelum makan. Yang ketujuh, makan. Yang kedelapan, selesai makan, baca doa sesudah makan. Yang kesembilan, cuci piring. Jadi kira-kira teman-teman sudah mengerti belum ya? Kenapa tadi di awal Ibu menampilkan gambar Indomie goreng? Karena untuk membuat Indomie goreng pasti itu ada prosesnya atau langkah-langkahnya. Membuka plastiknya, kemudian menyiapkan air panas, menuangkan mie ke dalam air panas sampai menyajikannya. Itu dia algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Kriteria suatu algoritma, yang pertama ada input dan ada output. Jadi ada masukan dan ada keluaran. Ciri pentingnya, algoritma harus berhenti setelah menjalankan sejumlah langkah terbatas. Yang kedua, efektivitas dan efisien. Setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak berarti dua atau ambigu. Bahasa kaliannya adalah ngambang ya. Kemudian yang ketiga, terstruktur. Algoritma memiliki 0 atau lebih masukan, algoritma memiliki 0 atau lebih keluaran, algoritma harus efektif, setiap langkah sederhana sehingga dapat dikerjakan dalam waktu yang masuk akal. Jadi contohnya kalau tahapan mau makan pastinya ada langkah ngambil piring,
nggak mungkin langsung makan, tapi ngambil piring tuang nasi itu logis atau masuk akal ya, karena nasinya yang nanti akan dimakan. Kalau piringnya kosong, apa yang mau dimakan? Itulah proses dari algoritma atau bahasa pemrograman. Contoh dari algoritma kehidupan sehari-hari. Contohnya dengan judul algoritma tukar isi gelas atau menukar isi gelas. Diberikan dua buah gelas A dan B. Gelas A berisi larutan berwarna merah, gelas B berisi larutan warna biru. Tukarkan isi kedua gelas itu sedemikian sehingga gelas A berisi larutan warna biru dan gelas B larutan berwarna merah. Kalau dilihat dari deskripsi, algoritma di atas tidak menghasilkan pertukaran yang benar karena langkah di atas tidak logis. Hasil pertukaran yang terjadi adalah pertukaran kedua larutan tersebut. Di algoritma di atas itu sudah jelas tidak menghasilkan pertukaran yang benar atau nggak logis, nggak masuk akal, karena kalau deskripsinya seperti itu jadinya malah airnya tercampur ya. Sedangkan yang diminta adalah dari gelas A jadi warna merah, gelas B jadi warna biru dan sebaliknya. Lalu bagaimana yang betul? Perhatikan yang ini. Untuk pertukaran isi dua gelas tersebut diperlukan sebuah tambahan gelas sebagai tempat penampung sementara. Misalnya gelas C. Silakan dicermati. Baik, sudah kalian cermati kan jawabannya? Kenapa yang sebelumnya tidak masuk akal? Karena malah airnya tercampur, padahal mintanya hanya tuker isi gelas. Tapi yang jawaban yang kedua itu lebih masuk akal. Selanjutnya untuk tugas kalian adalah kalian membuat algoritma kegiatan mencuci sepasang sepatu. Jadi kerjakan pada link yang sudah disediakan di GCR nanti ya. Tahapannya atau deskripsinya harus jelas dan logis. Ingat, pakai tahapan algoritma. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Jika masih ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.